Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan saya Lilis Nurteti. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana pengembangan berbagai komponen dalam kurikulum. Ya, pada video-video sebelumnya kita sudah membahas mulai dari konsep kurikulum, asas-asas kurikulum, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, asas dan landasan dalam pengembangan kurikulum. Nah, hari ini bagaimana sih kita mulai mengembangkan berbagai komponen dalam kurikulum itu sendiri? Ya. Dalam kurikulum itu banyak berbagai komponen atau elemen yang tentunya satu sama lain saling berhubungan, dan tentunya di sini memiliki ketergantungan. Berbagai referensi berkaitan dengan komponen-komponen ataupun elemen-elemen dalam kurikulum ini banyak ahli yang mengemukakan, diantaranya menurut Hilda-Taba, komponen-komponen yang dimiliki dalam kurikulum itu paling tidak ada 4. Pertama, mulai dari tujuan, kemudian juga materi ataupun isi, kemudian bagaimana pelaksanaan proses belajar mengajar, begitu juga evaluasi. Sedangkan Oliver menyatakan bahwa komponen-komponen kurikulum atau elemen-elemen yang dimiliki kurikulum paling tidak mencakup 4, mulai dari program pembelajaran, program pemberian pengalaman, program pelayanan dan bimbingan, serta kurikulum tersembunyi. Nah, sebelum kita membahas bagaimana pengembangan komponen kurikulum itu sendiri, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dikatakan dengan pengembangan. Ya, pengembangan sendiri diartikan sebagai suatu kegiatan ataupun aktivitas ya untuk menghasilkan sesuatu, atau menunjuk pada suatu kegiatan menghasilkan suatu alat ataupun cara baru, di mana selama kegiatan tersebut kegiatan penilaian begitu juga penyempurnaan terus dilakukan. Ya, sedangkan komponen itu diartikan sebagai bagian-bagian atau unsur-unsur ya. Elemen-elemen yang tentunya di sini saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya dalam sebuah sistem. Nah, sistem sendiri apa sih? Sistem itu diartikan sebagai satu kesatuan komponen yang tentunya satu sama lain saling berkaitan. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Manakala salah satu komponen yang membentuk sistem kurikulum itu terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen yang lainnya, maka sistem kurikulum pun akan terganggu pula. Atau bahkan jika elemen yang satu rusak, maka elemen yang lainnya tidak akan berfungsi dengan baik atau bahkan ikut rusak ya. Begitu juga komponen-komponen tersebut tersusun sebagai satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dengan kata lain, antar elemen atau komponen ya yang ada dalam kurikulum tersebut berfungsi sebagai sebuah sistem yang saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya kurikulum juga di sini banyak definisi, tetapi diantaranya ada yang menyatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat mata pelajaran yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang di dalamnya berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu jenjang periode pendidikan tertentu. Nah, selanjutnya komponen itu sendiri sebenarnya berasal ataupun ada istilah yang lainnya yaitu anatomi ya. Anatomi ini berasal dari bahasa Yunani yang diartikan sebagai memotong ya. Sehingga dari sana
diartikan juga sebagai struktur susunan bagian atau komponen. Nah, berbagai komponen yang terkandung dalam kurikulum ini ternyata banyak sekali, mulai dari tadi ada yang menyatakan tujuan, ya, pengalaman belajar yang tentunya harus dimiliki oleh peserta didik selama proses pembelajaran, kemudian ada metode, teknik, ya, strategi, bahkan sampai evaluasi. Nah, di sini kaitannya dengan komponen kurikulum sudah saya sampaikan tadi bahwa para ahli banyak berpendapat, ya, punya persepsi yang berbeda-beda tentang komponen kurikulum itu sendiri. Ada yang menyatakan tujuan, ya, tujuan itu terdiri dari aim, goal, objektif, ya. Kemudian ada juga yang menyatakan yang kedua, komponen kurikulum itu sebagai materi atau bahan kurikulum yang disebut dengan konten ataupun isi. Kemudian ada juga yang ketiga, yaitu strategi bahkan metode pembelajaran, atau ada juga yang menyebutnya sebagai learning experience, ya, learning activities, yang tentunya berbagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik, begitu juga guru selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, oke, kita akan bahas satu persatu berkaitan dengan bagaimana sih pengembangan dalam komponen sistem kurikulum itu sendiri. Nah, ada yang menyatakan bahwa yang namanya sistem kurikulum dalam bukunya Wina Sanjaya itu disingkat, ya, ini untuk memudahkan teman-teman dalam mengingat, ya, ada istilahnya time, ya. Time ini terdiri dari tujuan, I-nya isi, M-nya metode, dan E-nya evaluasi. Nah, bagian tersebut menggambarkan bahwa sistem kurikulum itu terbentuk oleh 4 komponen, yaitu komponen tujuan, isi kurikulum, metode atau strategi pencapaian tujuan, dan komponen evaluasi. Nah, untuk memudahkan mengingat, ya, maka kita singkat menjadi time, ya, yaitu tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Nah, komponen tujuan ini biasanya berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan ini erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu, ya. Bahkan rumusan tujuan juga menggambarkan bagaimana bahwa suatu masyarakat tertentu itu hal yang tentunya dicita-citakan. Selanjutnya, isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Isi kurikulum ini menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran, yang tentunya diberikan, ya, kepada siswa maupun aktivitas, begitu juga kegiatan siswa itu sendiri. Baik materi ataupun aktivitas, seluruhnya tentunya diarahkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan strategi, ini berkaitan dengan bagaimana upaya yang harus dilakukan, ya, bisa strategi, begitu juga metode dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan itu sendiri. Strategi yang ditetapkan dapat berupa strategi yang menempatkan siswa sebagai pusat dari kegiatan pembelajaran. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang pendidik, bagaimana supaya siswa membuat aktif, begitu juga berbagai ranah yang tentunya dimiliki oleh siswa itu terlibat di dalamnya, baik itu ranah kognitif, afektif maupun psikomotor. Dan selanjutnya evaluasi. Nah, evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas bagaimana pencapaian tujuan itu sendiri. Dalam konteks kurikulum, evaluasi di sini dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang sudah ditetapkan telah tercapai atau belum.
atau evaluasi juga digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan terhadap strategi yang tentunya ditetapkan. Nah, berkaitan dengan bagaimana lebih jauh ya berbagai komponen yang tentunya dimiliki atau berbagai komponen dalam kurikulum itu sendiri, maka berbagai pendapat dari para ahli akan saya sampaikan ya. Nah, yang pertama kaitannya dengan tujuan, ada istilahnya tujuan itu aim, goal, dan objektif ya. Tujuan ini paling tidak pembahasannya mencakup klasifikasi tujuan, kemudian hierarki dari tujuan. Klasifikasi tujuan itu paling tidak kalau menurut perspektif Bloom itu paling tidak ada 3, mulai dari ranah kognitif, afektif maupun psikomotor. Sedangkan tujuan dilihat secara hierarkis atau tingkatan itu mulai dari tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan pembelajaran. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, komponen tujuan ya erat kaitannya dengan arah, begitu juga sasaran yang harus dicapai oleh setiap upaya pendidikan. Melalui tujuan yang jelas di sini diharapkan dapat membantu pengembang kurikulum dalam mendesain sistem pembelajaran. Artinya dengan tujuan yang jelas dapat memberikan arahan kepada guru dalam menentukan bahan atau materi yang harus dipelajari, menentukan metode, begitu juga strategi pembelajaran, menentukan alat, media, sumber belajar, serta merancang alat evaluasi untuk menentukan keberhasilan belajar siswa. Ya, tujuan kurikulum yang jelas juga diharapkan sebagai pengontrol dalam menentukan batas-batas, begitu juga kualitas pembelajaran. Artinya apa? Artinya melalui penetapan tujuan, para pengembang kurikulum ya, termasuk di dalamnya guru, dapat mengontrol sampai mana siswa telah memperoleh kemampuan-kemampuan sesuai dengan tujuan dan tuntutan kurikulum yang berlaku. Lebih jauh dengan tujuan dapat ditentukan sampai sejauh mana daya serap siswa ketika mereka melakukan proses pembelajaran, begitu juga kualitas suatu sekolah. Nah, beberapa klasifikasi menurut Bloom ya dalam bukunya Taxonomy of Educational Objectives yang terbit tahun 1965, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan paling tidak menjadi 3 klasifikasi atau 3 domain, 3 ranah ya. Mulai dari ranah kognitif ya. Ranah kognitif merupakan tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir, seperti bagaimana kemampuan mengingat, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan untuk problem solving gitu ya, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, domain afektif. Nah, domain afektif ini berkenaan dengan sikap, begitu juga nilai-nilai ya, apresiasi. Artinya, seseorang hanya akan memiliki sikap tertentu terhadap suatu objek manakala telah memiliki kemampuan kognitif tingkat tinggi ya. Nah, domain afektif ini mempunyai beberapa tingkatan sama juga dengan domain kognitif, mulai dari penerimaan ya, merespon, menghargai, kemudian mengorganisasi sampai akhirnya karakterisasi nilai. Nah, selanjutnya yang ketiga berkaitan dengan domain atau ranah psikomotor. Nah, psikomotor ini berkaitan dengan bagaimana tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan atau skill seseorang. Di sini juga paling tidak ada 6 tingkatan, mulai dari gerak refleks, keterampilan dasar, keterampilan perseptual, keterampilan fisik, gerakan keterampilan, dan komunikasi non-diskursif. Nah, sedangkan klasifikasi tujuan menurut UNESCO ini paling tidak ada 4 ya, hampir sama juga beberapa tadi pendapatnya Bloom ya.
learning to know, learning to be, learning to live together, dan learning to do. Bahkan kalau di kita paling tidak dalam kurikulum itu ada 4 kompetensi akademik, pribadi, sosial, dan vokasional. Nah, selanjutnya berkaitan dengan hierarki tujuan ya, menurut Zais ya, ada yang disebut dengan aims ya. Aims ini merupakan tujuan pendidikan yang sifatnya jangka panjang. Nah, dan itu bisa digali dari nilai-nilai filsafat suatu bangsa. Aims ini juga kalau di Indonesia disamakan dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia ya, yang tentunya itu berasal atau bersumber ya dari sistem nilai yang ada, dari nilai-nilai atau sistem nilai Pancasila yang kemudian itu dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang di dalamnya berbunyi bahwa pendidikan nasional berfungsi bagaimana mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, rumusan tujuan yang berada dalam pendidikan nasional itu sendiri saya rasa sangat ideal, rumusan tujuan yang sangat ideal yang memang sulit untuk dirasakan atau diukur keberhasilannya ya, karena memang tidak ada ukuran atau kriteria yang pasti. Dan sampai saat ini saya kira ini juga perlu penjabaran tersendiri, misalnya bagaimana manusia yang berilmu, beriman, dan bertakwa itu seperti apa? Apakah misalnya indikatornya yang suka ke masjid, yang sering ke masjid, selalu melakukan ibadah, ataupun yang lainnya sebagai manusia bertakwa misalnya ya. Nah, ini memang perlu ada penjabaran tersendiri ya. Dan ini saya kira tujuan pendidikan nasional ini bersifat umum dan perlu adanya indikator-indikator yang memang bisa bisa mengukur bagaimana berkaitan dengan ya rumusan tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Selanjutnya hierarki tujuan goals ya. Menurut Zais, goal yaitu hasil proses belajar menurut suatu sistem sekolah atau yang disebut dengan kalau di kita itu tujuan institusional ya. Nah, tujuan institusional ini adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga sekolah, atau dengan kata lain kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program dalam suatu lembaga pendidikan tertentu. Nah, istilah standar kompetensi lulusan ini ya sekarang ada istilahnya SKL ya. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya ya, tujuan masih dalam tujuan yaitu yang dikatakan dengan objektif. Nah, tujuan objektif ini harus dicapai dalam setiap bidang studi atau mata pelajaran tertentu, atau dalam di kita itu namanya tujuan kurikuler, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran tertentu, sehingga dari sana didefinisikan sebagai kualifikasi yang tentunya harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan ya. Tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan perantara untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan atau institusional ya. Tujuan kurikuler harus dapat mendukung, begitu juga diarahkan untuk mencapai tujuan institusional ya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran atau yang disebut dengan tujuan instruksional merupakan rumusan kemampuan atau kompetensi
baik itu pengetahuan, sikap, atau bahkan keterampilan yang harus dimiliki secara segera ya, dan bisa diketahui hasilnya setelah setiap kegiatan pembelajaran terakhir. Dan rumusan tujuan pembelajaran itu sebaiknya mengandung unsur ABCD. Itu apa ABCD? ABCD itu singkatan dari audience, behavior, condition, and degree ya. Oke. Nah, bagaimana kaitannya dengan arah pencapaian tujuan pendidikan nasional itu sendiri ya? Teman-teman mahasiswa bahwa kalau kita lihat gambar ya, bagaimana di sini arah pengembangan dan pencapaian tujuan pendidikan, bahwa tujuan pendidikan nasional merupakan sasaran akhir dari seluruh proses kegiatan pendidikan. Ya, nah ini tujuan pendidikan nasional merupakan sasaran akhir dari proses pendidikan, yang mana melahirkan tujuan institusional atau tujuan lembaga pendidikan. Tujuan lembaga pendidikan ini selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam beberapa tujuan kurikuler atau tujuan bidang studi. Kemudian dijabarkan lagi ke dalam tujuan pembelajaran atau tujuan yang harus dicapai dalam setiap kali pertemuan, dan akhirnya ke bawahnya biasanya ada, kalau dulu SKKD indikator ya, kalau sekarang KI ya, kompetensi inti ya, di ke bawahnya dan yang lainnya sampai akhirnya apa? Indikator. Nah itu ya. Nah itu. Jadi di sini ketika kita membuat suatu indikator, ini tentunya harus menggambarkan bagaimana goal akhirnya itu diharapkan berbagai tujuan-tujuan itu sendiri sampai tujuan pendidikan nasional itu bisa dicapai dengan baik. Dan disinilah bagaimana peran seorang pendidik ya untuk menjabarkan berbagai indikator sehingga akhirnya bisa mencapai tujuan pendidikan nasional yang diharapkan. Nah, selanjutnya berkaitan dengan pembahasan konten atau isi ya, materi yang tentunya diberikan kepada anak ya. Pertama tentunya berkaitan dengan bagaimana sumber isi itu sendiri ya. Isi kurikulum atau pengajaran bukan hanya terdiri atas sekumpulan pengetahuan atau informasi, tapi juga harus merupakan kesatuan pengetahuan terpilih dan dibutuhkan bagi pengetahuan ya. Baik bagi pengetahuan itu sendiri ataupun pengetahuan siswa, begitu juga yang dibutuhkan untuk lingkungan sekitarnya. Dua hal yang harus diperhatikan ketika kita membicarakan isi kurikulum. Yang pertama yaitu bahwa kurikulum itu sebagai bahan atau materi dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, dalam interaksi belajar mengajar ini kurikulum ini juga dikatakan sebagai isi ya. Begitu juga metode bagaimana berinteraksi secara konstan. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi isi atau materi kurikulum itu sendiri? Isi atau materi kurikulum ini harus bersumber pada paling tidak 3 hal. Pertama, tentunya berasal atau bersumber dari masyarakat ya. Masyarakat sebagai sumber kurikulum. Nah, di sini sekolah harus berfungsi untuk mempersiapkan anak didik agar dapat hidup di masyarakat. Dengan demikian, apa yang dibutuhkan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan isi suatu kurikulum. Kurikulum dimanapun ya selalu akan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Kurikulum tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat, kurikulum yang memang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat, maka kurikulum tersebut tidak akan bermakna. Kebutuhan masyarakat yang tentunya di sini harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum meliputi misalnya lingkungan sekitar ya atau lokal. Lingkungannya yang misalnya di pedesaan tentu berbeda dengan perkotaan. Lingkungannya yang berada di sekitar pantai misalnya berbeda tentu dengan yang berada di pegunungan ya.
Masyarakat dalam tatanan nasional, begitu juga masyarakat global. Nah, sekarang misalnya era globalisasi. Nah, ini juga harus diperhatikan bagaimana Indonesia misalnya memasuki era 4.0. Nah, itu juga harus betul-betul diperhatikan bagaimana kebutuhan masyarakat sekitar. Kebutuhan masyarakat lingkungan sekitar atau lokal ya diperlukan ya. Oleh sebab ya setiap daerah memiliki kebutuhan, begitu juga karakteristik yang tentunya berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, apakah secara geografis, budaya, adat istiadat atau bahkan potensi daerah. Nah, begitu juga secara nasional. Nah, ini ya. Masyarakat Indonesia secara umum merupakan masyarakat yang sifatnya majemuk, bukan karena keadaan geografisnya ya, tetapi juga karena sejarah perkembangan bangsa Indonesia itu sendiri ya, bagaimana bangsa Indonesia punya sejarah yang tentunya dari dulu sampai sekarang ini mengalami apa? Yang perkembangan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kurikulum atau isi kurikulum itu sendiri, siswa itu sendiri ya. Jadi di samping masyarakat, tentu di sini siswa harus dijadikan sebagai sumber dalam penetapan isi kurikulum. Karena apa? Karena di sini isi kurikulum itu sendiri berfungsi sebagai pengembangan atau berfungsi untuk mengembangkan seluruh potensi, minat, bakat, kemampuan, kelebihan yang tentunya dimiliki oleh anak ya. Kemudian yang selanjutnya, kurikulum juga tentunya harus bersumber dari ilmu pengetahuan ya. Jadi ilmu pengetahuan sebagai sumber kurikulum. Para orang tua bagaimana mengirimkan anaknya ke sekolah? Pada dasarnya tentu agar mereka memiliki sejumlah pengetahuan ya. Oleh sebab itu ya, wajar manakala ilmu pengetahuan beserta perkembangannya harus menjadi sumber perumusan dalam kurikulum ya. Jadi ini bagaimana pengetahuan-pengetahuan yang tentunya selalu berkembang, selalu berubah dari waktu ke waktu, ini juga harus dijadikan sebagai sumber dalam penyusunan atau isi dari kurikulum ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih dalam tahap penyeleksian dalam materi kurikulum itu sendiri. Tahap penyeleksian materi kurikulum adalah langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh setiap pengembang materi kurikulum dalam menentukan isi atau bahkan muatan kurikulum ya. Tahap penyeleksian merupakan tahap penting dalam pengembangan materi atau bahkan isi kurikulum ya. Di sini ada beberapa tahap dalam penyeleksian materi kurikulum itu sendiri. Pertama, tentunya harus ada identifikasi kebutuhan ya. Kebutuhan atau need adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan ya. Nah, di sini ya, bagaimana kebutuhan itu sendiri tentunya harus sesuai dengan kemajuan, begitu juga perkembangan zaman ya, yang tentunya terus berubah ya, karena yang namanya perubahan itu tidak statis ya, tetapi dinamis ya. Makanya di sini bagaimana berbagai kebutuhan tentu harus dipenuhi sesuai dengan tuntutan zaman, begitu juga keadaan ya. Kemudian yang selanjutnya mendapatkan bahan kurikulum. Mendapatkan bahan kurikulum yang sesuai dengan tujuan bukanlah pekerjaan yang mudah tentunya ya. Proses pelaksanaannya diperlukan perencanaan yang matang serta motivasi dan keseriusan yang tentunya sungguh-sungguh ya. Dalam era teknologi informasi, untuk mendapatkan bahan kurikulum baru ya dapat dilakukan dengan mudah ya teman-teman mahasiswa. Misalnya melihat media sosial ya, melihat buku-buku, jurnal ya, teknologi informasi ya, dari internet dan yang lainnya ya. Nah, itu jadi saya kira sekarang lebih mudah ya untuk mendapatkan berbagai bahan dalam kurikulum. Kemudian analisis bahan. Nah, analisis bahan kurikulum diperlukan untuk menghindari berbagai kesalahan yang mungkin terjadi ya.
Kesalahan menilai terhadap bahan kurikulum baik dilihat dari sudut kelengkapan maupun keakuratan dapat mengakibatkan rendahnya kualitas kurikulum. Menganalisis materi atau bahan kurikulum dapat dilakukan dengan melihat tentang bahan yang bersangkutan, misalnya dengan melihat nama pengarang, tahun terbitan. Nah, itu paling tidak hal-hal yang update ya, kecuali buku-buku atau literatur yang pokok inti, ya itu ya bisa digunakan. Kemudian penilaian bahan kurikulum ya. Kemudian yang selanjutnya membuat keputusan untuk mengadopsi bahan tersebut. Tahap ini saya kira tahap yang paling penting dan biasanya cukup sulit untuk dilakukan ya. Oleh karena adanya kemungkinan perbedaan pendapat dari para pengembang materi kurikulum. Penentuan kelayakan ini tentunya harus dilakukan secara objektif ya. Oleh karena itu para pengembang kurikulum perlu bekerja secara hati-hati serta menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan yang sifatnya subjektivitas ya. Nah, selanjutnya bagaimana kriteria dalam penetapan materi kurikulum itu sendiri ya. Di sini secara umum ada beberapa pertimbangan dalam menetapkan materi kurikulum ya. Baik khususnya ditinjau dari sudut siswa misalnya, ini juga harus diperhatikan, yaitu pertama tingkat kematangan siswa ya. Nah, tingkat kematangan siswa tentunya setiap anak memiliki taraf perkembangan atau taraf kematangan yang tentunya berbeda. Tingkat kematangan anak usia SD berbeda dengan tingkat kematangan anak usia SLTP. Isi atau materi kurikulum tentunya di sini harus disesuaikan dengan tahap kematangan anak. Tingkat kematangan anak sejalan juga dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Ya. Selanjutnya tingkat pengalaman anak. Ya, itu yang harus jadi pertimbangan. Tingkat pengalaman akan menentukan tingkat kemampuan anak dalam melakukan sesuatu. Anak yang mampu menghadapi suatu masalah berarti ia memiliki pengalaman dalam masalah tersebut. Pengalaman inilah yang harus dijadikan dasar dalam menentukan materi kurikulum ya. Sehingga materi itu akan memberikan pengalaman belajar yang tentunya lebih tinggi. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu taraf kesulitan materi. Nah, materi kurikulum harus disusun berdasarkan tingkat kesulitannya. Materi kurikulum juga harus disusun dari yang paling mudah menuju yang sulit, dari yang sederhana menuju yang kompleks, atau dari yang konkret menuju yang abstrak. Tetapi ketika siswa dihadapkan pertama kali pada hal yang rumit, yang kompleks, ya, bisa dibayangkan ya bagaimana anak motivasinya seperti apa misalnya. Bisa langsung apa? Mungkin beberapa anak frustasi ya. Beberapa anak enggan untuk belajar ya, makanya di sini harus dijadikan pertimbangan ya bagaimana tingkat kesulitan materi yang tentunya dibuat dalam penetapan kurikulum itu sendiri ya. Nah, menurut Ornstein dan Hankins, 5 kriteria dalam mengorganisasi isi pelajaran, paling tidak pertama kriteria yang berhubungan dengan ruang lingkup isi pelajaran. Nah, kriteria yang menyangkut keluasan begitu juga kedalaman isi kurikulum sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, kriteria yang berkaitan dengan keterkaitan atau hubungan antara materi atau isi pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lainnya ya. Jadi ini harus ada keterkaitan ya. Sehingga pengalaman belajar anak di sini menjadi utuh, tidak terkotak-kotak. Belajar dikatakan bermakna apabila terjadi integrasi atau penyatuan antara satu pengalaman belajar dengan pengalaman belajar yang lainnya. Dan ketiga, tentunya di sini berkaitan dengan urutan, begitu juga isi dan pengalaman belajar secara vertikal. Artinya apa? Artinya pengorganisasian pengalaman belajar harus memiliki kesinambungan ya. Artinya jangan terjadi pengulangan isi yang tentunya dapat menyebabkan pemahaman siswa tidak berkembang. Isi pelajaran di sini harus disusun sedemikian rupa. Yang lama
semakin luas, begitu juga semakin mendalam. Keempat, berkaitan dengan isi, begitu juga pengalaman belajar. Di sini harus disusun dari yang sederhana menuju yang kompleks. Begitu juga berkesinambungan, sehingga pemahaman dan kemampuan siswa berkembang secara tuntas, ya. Kemudian yang kelima, berkaitan dengan artikulasi dan keseimbangan. Artinya bahwa isi kurikulum harus memiliki keterkaitan dan baik keterkaitan antara pelajaran yang satu dengan yang lain maupun keterkaitan dilihat dari tingkat kesulitannya. Sedangkan keseimbangan di sini adalah bahwa kurikulum harus menyangkut berbagai aspek secara seimbang, baik aspek pengembangan intelektual, minat, bakat, maupun aspek keterampilan yang tentunya dibutuhkan oleh siswa sebagai bekal kehidupannya kelak, ya. Oke, selanjutnya kita menginjak pada learning activities ataupun aktivitas pembelajaran, ya. Mulai dari pengertian kemudian jenis, ya. Learning activities, ya, di sini erat kaitannya dengan proses pembelajaran. Di sini learning activities di sini merupakan integrasi antara proses dan produk. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa proses pembelajaran yang baik akan berdampak baik pula pada produk atau bahkan hasil dari pembelajaran itu sendiri, ya. Aktivitas belajar merupakan serangkaian kegiatan fisik atau jasmani maupun mental atau rohani yang tentunya saling berkaitan, ya. Aktivitas belajar, ada pengalaman belajar yang tentunya dimiliki oleh anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Sehingga di sini diharapkan pembelajaran itu bisa berlangsung secara optimal. Selain itu ada juga yang menyatakan bahwa learning activities di sini merupakan strategi menurut JR David, ya. Strategi di sini di dalamnya ada perencanaan, metode atau bahkan serangkaian aktivitas yang didesain sedemikian rupa sehingga akhirnya sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan tertentu, ya. Sedangkan metode sendiri merupakan cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Menurut Rusman, pembelajaran bermakna jika siswa di sini diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas atau bahkan kegiatan pembelajaran. Bahkan di sini diharapkan anak mampu terlibat berbagai hal, ya, dalam kegiatan pembelajaran sehingga dikatakan sebagai active learning, ya, pembelajaran aktif, ya, berbagai ranah. Begitu juga kemampuan siswa itu mampu difasilitasi dengan baik itu secara kognitif, afektif maupun psikomotor. Selanjutnya pembahasan terakhir berkaitan dengan evaluasi. Evaluasi di sini apakah berkaitan dengan evaluasi belajar, evaluasi program pembelajaran atau bahkan evaluasi kurikulum, ya. Nah, evaluasi sendiri merupakan proses untuk mencari informasi, begitu juga bukti untuk mengetahui apakah semua materi yang direncanakan dan yang telah diajarkan dapat mencapai tujuan atau tidak, gitu, ya. Evaluasi di sini merupakan suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai, begitu juga arti sesuatu yang dipertimbangkan atau evaluan, ya. Kaitannya dengan evaluasi kurikulum merupakan suatu proses mengumpulkan berbagai informasi dalam rangka membuat suatu keputusan tentang program pendidikan. Nah, evaluasi di sini paling tidak ada dua, ya. Inilah jenis evaluasi, ada evaluasi proses atau yang sifatnya formatif, kemudian evaluasi hasil atau sumatif. Evaluasi fungsi formatif merupakan evaluasi yang berhubungan dengan perbaikan bagian-bagian dalam suatu proses agar program yang dilaksanakan mencapai hasil yang maksimal, ya. Misalnya setelah proses pembelajaran dilakukan evaluasi, misalnya kita membahas misalnya tentang temanya apa misalnya, ya, kita langsung melakukan evaluasi saat itu setelah proses pembelajaran, ya.
Kemudian selanjutnya dalam evaluasi yang lain ada yang disebut dengan evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang berhubungan dengan pencapaian suatu hasil yang dicapai dalam suatu program tertentu gitu ya. Nah itu apakah bentuknya UTS atau bahkan UAS ya. Betul juga apakah portofolio ataupun yang lainnya. Nah, saya kira berkaitan dengan bagaimana pengembangan komponen dalam kurikulum ya, saya kira yang sudah saya jelaskan tadi itu paling tidak ada 4 ya komponen. Pertama mulai dari komponen tujuan, kemudian komponen isi ataupun konten atau materi, kemudian juga komponen activities learning, di dalamnya ada metode, strategi, segudang pengalaman belajar yang tentunya dimiliki oleh anak, kemudian juga yang terakhir yaitu evaluasi ya. Itulah komponen-komponen yang tentunya harus dikembangkan dalam proses pengembangan kurikulum ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.